Gimana sih lo ya nih? Marahin aja. Mau kundigung dah. Kayak berasa pacaran tau sama GF ini. Tiap hari dicatin. Udah kayak welcome banget terus. Look out of the window with all my heart, but I'll find love of the same sort and fall apart. Halo. Ya, shadow. Bahasa Indonesia aja kan? Hallo, ich heiße Yani, ich komme aus Malang und jetzt wohne ich in Jakarta. Ich möchte ein Au pair machen dan am Morgen werde ich nach Deutschland fliegen. Tahu YIJ? Dulunya dari mana ya? Lupa deh. Pokoknya ngecat Mbak Ayu kalau nggak salah. Terus jadi ini jadi prospekannya Mbak Ayu. Tapi waktu itu masih kuliah. Jadi mikir kayak ya udahlah selesain kuliahnya dulu gitu kan. Pas habis kuliah nyoba tuh magang, ada info magang, nyoba magang tapi ternyata nggak lolos. Itu kayaknya yang pertama deh, yang akhirnya Susan masuk itu. Terus habis itu ada mitra, sempat ikut mitra juga, sampai akhirnya yang dibuka magang batch 5 itu ya udah masuk dah itu. Jadi agak panjang ya perjalanan ini. Pertama kali ke YIJ sebenarnya waktu itu aku lagi main ke Jakarta, tapi sebelum sebagai peserta. Tahu kan, sekali doang mampir karena waktu itu upload lah di Instagram sama Her, kalau nggak salah dikomentarin main dong kesini. Ya udah akhirnya ke kantornya YIJ, udah ketemu sama Her, ngobrolin masalah program gitu. Jadi nggak ngobrol sama yang lain banyak sih karena lagi kerja semuanya. Ya udah bentar itu doang. Habis itu pas magang datang siangnya, aku datang siang sampai di WhatsAppin mulu, udah sampai mana, jadi kesini nggak? Ya jadi mohon maaf, hamba terdampar di stasiun. Oke, happy-nya dulu nih ya. Happy-nya waktu itu nggak pandemi guys, jadi kerjanya main. 3 bulan sekali kita main ke luar kota, alias upshit party. Habis itu ini seminar, sering sih, jadi kayak sering jadi ke tempat-tempat yang sebenarnya aku nggak tahu itu ada. Yang paling sad, aku gagal daftarin anak ini ujian karena waktu itu nggak ngeh sama jadwalnya Gute Bandung yang berubah. Ingat nggak? Kelasannya Tirani. Yang waktu itu kan yang nggak dapet ujian di Jakarta pada daftar ke Bandung. Nah kebetulan kan Bandung ujiannya masih kayak pendaftarannya masih beda 2 minggu apa seminggu gitu loh. Terus habis itu aku nggak tahu kalau jadwalnya itu berubah. Pas aku taunya itu besok paginya ada yang bilang aku nelpon Gute Bandung, katanya ini ujiannya udah ini mbak, hari ini pendaftarannya, besok udah nggak ada. Dan itu udah jam 9 siang pagi. Gimana sih lo ya nih? Udah kayak diem aja. Ya udah sih, marahin aja. Mau kundigung dah. Karena ya udah emang kayak aku juga nggak tahu kalau jadwalnya itu juga berubah karena tertulisnya itu tanggal segini sampai segini, dimulainya jam ini maju 1 minggu dari jadwal seharusnya dan aku nggak tahu. Dan kebetulan hari itu kayak penasaran banget nih aku nanya, bukanya beneran mulai minggu depan kan ujiannya, ternyata enggak mbak, hari ini. Dan dari tadi udah pada ngantri semua.
udah pasrah aja deh, diomelin hair, aku terima hair karena aku emang salah gitu. Karena aku juga nggak tahu mau nyalain Gute nggak bisa, ya udah salahin aku aja gitu. Mau pulang aja. Udah mau pulang aja pokoknya. Mau katanya yang bahasa Inggrisnya bagus, no. Beda banget, mohon maaf ini. Bener sih, kayak kalau mau dibandingin sama bahasa Inggris, tempusnya cuman 5, dia lebih sedikit, cuman itu doang gitu. Masalahnya di artikelnya kayak, udah aku nggak bisa ngafalin kayak begini. Sampai waktu itu aku bilang ke Her Abdul, Her, saya nggak bisa ngafalin verben sama artikel kalau nggak di kalimat, aku bilang gitu. Terus sama Her, oh bisanya baca ya? Iya Her, mending saya suruh baca berapa lembar deh, bodo amat gitu. Saya suruh ngertiin berapa lembar, bodo amat. Kalau suruh ngafalin udah nggak bisa. Kayak misalnya lesson itu membaca, lah terus makainya di kalimat lesson gimana? Kan nggak tahu, lesson doang, taunya membaca gitu doang. Terus sama Her akhirnya waktu itu, akhirnya sekelas sih jadinya yang kena, tiap pulang tuh dapat soal lesson. Terus sampai sama Her, gara-gara kamu ya? Iya. Maaf ya, mohon maaf teman-teman sekelas saya. Terus pas ini karena ngomongin ada gramatik adjective declination namanya, itu susah banget kan, emang itu harus dihafal dan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu kayak gitu. Di kelas tuh pada pusing karena itu. Akhirnya si lessonnya itu dikurangin, pindahlah kayak ke gramatik lagi gitu. Terus sama Her, ya udah kamu kalau mau baca kamu klik link ini aja gitu. Pas nyari GF waktu itu, ya mulai awal pandemi masuk. Karena aku tinggal kerja dulu, melanglang buana dulu, baru nyari GF. Sampai sama Mbak Nelly, ini udah diisi Mbak Yani, udah, tapi kurang 1 nih. Apa ini motivasi? sama Mbak Nelly dikejarin mulu lah, ya udah Mbak Nelly nanti aku selesain gitu. Pokoknya sampai akhirnya pas awal pandemi dapet tuh 1 GF, seru banget GF-nya. Mau ngasih uang mahal banget, maksudnya kayak dia ngasih Taschen Geldnya itu di atas yang lain, di atas normalnya biasanya, sama disuruh latihan apa sih kayak first aid gitu loh, mereka yang bayarin. Terus mereka mau bayarin ini juga, kalau mau ujian bakalan dibayarin, lesnya bakalan dibayarin full kalau misalnya mau ambil les B2. Dan pas aku lihat ini kayak, mahal banget gitu kan harga buat lesnya gitu. Terus habis itu, kamu kalau mau intensif kita bayarin juga, katanya dia gitu. Terus aku bilang ke Mbak Nelly, ini gimana? Kayaknya coba deh kamu ini dulu, katanya Mbak Nelly, ini apa namanya, video call dulu, Skype-an dulu, ngelihat orangnya kayak gimana gitu. Skype-an 2 kali, yang pertama aku sih nggak mikir apa-apa ya, karena kayak ya udah emang anak bule kayak gitu, bandel banget. Emang anak bule kayak gitu, bandel banget. Pas hari pertama itu Skype, tabok-tabokan di depan kamera kayak, wow, aku akan 1 tahun nih dengan mereka, aku gitu. Tapi ya udah sih, apa susahnya sih kalau anak kecil bisa megang mereka, tahu kelebihan, kekurangan atau apanya mereka, bisa ngambil hatinya mereka, udahlah pasti dapat gitu kan. Kalau GF yang sekarang, kenalan itu dari bulan Mei kalau nggak salah. Kenalan biasa aja sih, tapi orangnya tuh kayak berasa pacaran tau kalau sama GF ini. Tiap hari dicatin, nanyanya wigets ya udah. Kayak beneran kayak orang pacaran hampir tiap hari kecuali Sabtu Minggu. Ya aku mikirnya sama keluarganya sih kayak gitu. Jadi tiap pagi tuh pasti ada chatan gitu kayak, ya ampun kayak gini banget aku gitu. Udah kan udah kayak welcome banget. Terus pas Skype juga aku bilang aku sebenarnya nggak nyari apa-apa dari GF itu. Cuman aku nyari orang yang kayak nganggep aku tuh di situ bukan orang lain, aku bilang gitu sih ke dia. Terus pas Skype-an pertama kali juga dia bilang, aku Skype-an sama ini ya, nanti si au pairku yang sekarang ini bakalan ikut, dia bilang gitu. Oke silahkan, aku bilang gitu. Pas Skype-an juga
terbuka banget karena aku kan nggak enak ya ada au pairnya yang lama. Dia bilang, kamu boleh kok nanya apa aja sama si au pairku ini gitu. Nanya apa aja, beneran apa aja, aku bilang gitu. Iya, jadi kamu bisa langsung cross check katanya dia gitu. Terus habis itu aku sampai nanya Taschengeld karena aku mikirnya masalah uang ini bukan masalah yang bisa dibicarakan dengan orang lain kan. Terus aku nanya dia gitu sama si Gasmutnya, oh kalau itu kamu tanya aja ke dia, sesuai kok sama kontrak, kalau misalnya nggak sesuai kamu bisa cross check sama dia. Terus aku akhirnya malah kebanyakan ngobrol sama si au pairnya juga, jadi kayak saling ngejawab gimana gitu. Terus ada anaknya juga waktu itu, masih gemes banget, belum 2 tahun waktu itu. 1. Wow, cuma 1 dan mulai Januari kemarin dia masuk TK. Jadi ya mungkin pekerjaan hamba tidak terlalu berat. Semoga ya. Itu sebenarnya tidak ikhlas. Memang tidak ikhlas. Bahkan aku bilang ke Mbak Ayu, aku mau Ausbildung tapi aku nggak mau di hotel, aku bilang gitu. Sampai Mbak Ayu bilang, kan kamu ada bahasa Inggris kan, nggak ini, nanti nggak bakalan ada masalah segala macem gitu. Masalahnya bukan hotel tujuan aku bilang gitu. Terus aku request lah, aku maunya di Ed Sheeran, aku bilang gitu. Terus Mbak Ayu nanya lah ke agen, katanya bisa nggak kalau dicariin yang Ed Sheeran gitu. Nggak bisa, sekarang lagi nggak open. Aku mikirnya juga, gila sekolah di Indonesia aja ditutup, apalagi di sana. Aku nggak ada. Karena jujur aja, aku benci dulu sama Jerman. Warum karena bahasanya aneh. Kualat ya? Iya. Bukan, gimana ya? Kalau orang kan, kalau gini deh, kalau belajar bahasa Inggris dengar orang British ngomong tuh kan enak ya, kayak gitu. Tapi kalau kita yang ngomong kan nggak enak ya. Tapi kalau dengerin orang British tuh kayak, ih romantis banget sih gitu kan. Tapi kalau ke Eropa pun Prancis boleh lah mendayu-dayu gitu kan. Jadi kayak dimanjain gitu kan. Tapi kalau bahasa Jerman kayak gue diomelin mulu tiap hari gitu. Ya, itu yang pikiran aku. Sama sejarahnya Jerman juga menurutku dark banget lah, kayak gelap banget ini, sejarah apa ini kayak begini, yang genocide lah kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, nggak ada sih, nggak ada kepikiran, karena aku juga bukan anak teknik yang atau teknologi yang menggilai teknologi semacam itu, yang kincir angin lah apa, nggak peduli gue sebenarnya. Sebenarnya tujuan hidup adalah cuman pengen keluar negeri aja, cuman nggak ada tujuan yang wow gitu, tapi nggak mikirin kalau ke Jerman gitu loh, karena nggak ada di list kalau misalnya ke luar negeri tuh nggak ke Jerman gitu loh, ke negara lain. Ya udah kayaknya jalan gua ke Jerman dah, ya udahlah jalanin aja gitu, sampai gua belajar bahasanya yang sebenarnya aku nggak suka. Special thanks nyebutin Her dulu lah. Kepada Her Ayung. Makasih ya Her udah nerima aku jadi peserta magang. Jadi sedih banget. Padahal ya begini aja aku nggak ada bakat. Terus Mbak Ayu yang interview sama aku tapi lupa jadwalnya, sebel. Iya lupa, masa interview bilang, Mbak aku jadi interview nggak sih? Oh iya Mbak saya lupa. Astaga, sedih banget gue. Udah gitu segala macam disuruh ini lagi, semacam talent. Oh my god, semacam talent bikin artikel. Wah, padahal aku nggak ada bakat itu sama sekali. Terus sama emak bapakku yang mengizinkan aku pergi ya, terima kasih. Minta izinnya tuh sampai mau mati rasanya.
karena panjang lah perjalanan meminta izin ini. Sampai akhirnya oke, baiklah kamu boleh. Akhirnya visa aku keluarkan. Alhamdulillah. Terus ini Her Abdul, terima kasih ya Her, udah ngajar kelas aku Her. Gak apa-apa Her diomelin, yang penting bisa. Enggak kok, Her Abdul baik banget. Dia sportif banget. Sportif banget lah, mendengarkan keluh kesah kita. Sama teman-teman sekelas, ditinggalin banyak teman kelas ya. Teman-teman kelas aku itu alhamdulillah pinter banget, jadi aku merasa bodoh di kelas. Teruntuk anak-anak GIJ, apalagi yang masih belajar ya, udahlah 3 bulan doang, gak usah main-main dulu lah. Itu doang sih, main boleh lah, namanya juga belajar lagi stres ya, tapi jangan terlalu sering. Ya udahlah, habisin waktu aja di mes belajar gitu. Emang sih kayak gini tuh kayak sarannya nggak penting banget gitu sebenarnya, karena ya apa sih, belajar gitu, karena juga emang itu doang, karena kita nggak mikirin apa-apa gitu, pikiran kita cuman belajar doang. Terakhir kata say hi sampai berjumpa di Jerman. Aku sampai jumpa di Jerman guys. Udah gitu doang, bye.